Baik, saya akan menjawab. SDN 2 Juruk telah memiliki RKT. RKT ini kita susun setiap 1 tahun sekali pada awal tahun ajaran baru. Stakeholder yang terlibat yaitu ada dari internal, yaitu kepala sekolah dan guru, kemudian ada dari eksternal, yaitu komite sekolah, dan melibatkan wali murid untuk menjaga transparansi dan saling menjalin komunikasi yang baik. Kemudian, untuk pemanfaatannya, RKT ini kita manfaatkan sebagai acuan, sebagai kompas dalam mengatur dan melaksanakan setiap kegiatan yang ada di SDN 2 Juruk ini. Jika terjadi kendala, biasanya tidak terlalu signifikan. Misalnya, satu guru dan satu guru yang lain terjadi perbedaan jadwal. Nah, kemudian kita beri solusi dengan rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi. Seperti itu. Berikut proses penyusunan RKT di SDN 2 Juruk. Untuk sumber yang kita gunakan untuk menyusun RKT, yaitu yang pertama dari raport mutu pendidikan sekolah, kemudian dari EDS atau evaluasi diri sekolah, dan juga mempertimbangkan beberapa masukan dari warga sekolah. Untuk yang terlibat di dalamnya, tadi sudah saya katakan ada kepala sekolah, ada dewan guru, ada komite sekolah, dan juga wali murid. Untuk perannya, kepala sekolah berperan sebagai koordinator dan penanggung jawab. Untuk guru sebagai tim pengembang mutu di sekolah, dan juga sebagai penyusun data. Kemudian untuk komite sekolah dan wali murid sebagai memberikan pertimbangan dan juga untuk memvalidasi keadaan yang ada. Kemudian untuk strategi yang kita gunakan yaitu berbasis data. Jadi data yang ada kita kumpulkan, kita susun, kita evaluasi. Kemudian juga fokus diskusi. Jadi kita sambil berdiskusi, menyamakan persepsi, menyatukan pendapat untuk disambungkan dengan kebutuhan nyata yang ada di SDN 2 Juruk. Relevansi RKT dengan permasalahan yang ada di SDN 2 Juruk. Prioritas yang paling utama yaitu kita lihat dulu dari rapor mutu pendidikan. Kita identifikasi, kita cari 2-3 poin yang terendah yang ada di rapor mutu. Kemudian kita kembangkan di situ, misalnya dari literasi, numerasi, atau karakter, seperti itu. Kemudian untuk menentukan urutannya, yaitu kita cari dulu akar permasalahannya, kemudian kita cari mana yang paling penting atau tingkat urgensinya yang harus kita selesaikan yang mana dulu, kemudian kita sesuaikan dengan sumber daya yang ada di SDN 2 Juruk. Sudah melibatkan 3 aspek dalam penyusunan RKT. Aspek yang pertama yaitu manajerial dan kepemimpinan yang fokus pada mutu sekolah atau tata kelola sekolah. Kemudian aspek yang kedua yaitu tentang pembelajaran atau tentang akademik.
Jadi fokusnya pada peningkatan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian aspek yang ketiga yaitu sumber daya manusia atau pengembangan SDM dan sarana prasarana yang fokus pada peningkatan kompetensi guru dan juga peningkatan sarana prasarana dan daya dukung yang ada di SDN 2 Juruk ini. Bahwa SDN 2 Juruk selalu melakukan evaluasi secara berkala terhadap RKT yang ada. Kemudian untuk waktunya biasanya kita lakukan di akhir semester dan akhir tahun ajaran baru. Kemudian untuk strategi yang kita gunakan yaitu dengan rapat evaluasi Dewan Guru, kemudian membandingkan target RKT dengan realisasi yang ada, dan juga melakukan refleksi bersama Dewan Guru dan komite sekolah, juga melibatkan wali untuk mengembangkan di tahun ajaran berikutnya. PTK dilibatkan secara aktif dalam evaluasi kinerja. Jadi PTK atau guru ini memberikan laporan terhadap target yang bisa dicapai sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian melaporkan hambatan-hambatan yang terjadi atau permasalahan yang ada, dan juga saling merefleksi dan mencari solusi dari permasalahan tersebut untuk diperbaiki di periode berikutnya. Sumber data evaluasi kinerja yaitu dari rapor pendidikan, dari supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah, keterlibatan siswa dari presensi siswa, kemudian dari hasil rapor siswa. Data-data ini kita gunakan sebagai bukti otentik apakah program-program yang dijalankan mencapai target atau tidak. Jadi semuanya berbasis data yang konkret. Komite sekolah selalu kita libatkan. Jadi komite sekolah ini memberikan pandangan dari sudut wali murid. Kemudian komite sekolah juga memberikan validasi dan pertimbangan atas program-program yang ada di SDN 2 Juruk. Serta komite sekolah membantu menyampaikan program-program kepada masyarakat sekitar yang ada di SDN 2 Juruk sehingga terjadi sinergi antara SDN 2 Juruk dengan masyarakat sekitar SDN 2 Juruk. Terima kasih.